kita harus ngikutin apa maunya mereka gitu. Kita nggak bisa mau ngatur diri kita sendiri, udah nggak bisa gitu. Dan saya tahu sekali, saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu juga pasti sudah dengar pernyataan Pak Prabowo bahwa beliau sangat menginginkan Indonesia ini mandiri, nggak mau lagi kita jadi kacung, terutama WHO ini gitu. Jadi menurut saya Kemenkes ini jangan hanya melihat dari segi medisnya aja, tapi dari segi hukumnya ini penting banget justru. Bahasanya bahasa Inggris soalnya, takutnya kalau sampai nggak dipahami ini dampaknya nanti ke depan. Karena COVID yang kemarin itu juga kayak begitu kan Pak, kita harus lockdown. Padahal menurut Bu Siti Fadila nggak perlu lockdown, 3 tahun hancur ekonomi kita. Kita nggak mau itu terjadi lagi Pak. Dan ternyata saya juga waktu itu terpaksa Pak. Kenapa? Anak saya schizofren, dia harus diterapi di rumah sakit jiwa. Kita selama 2 tahun nggak mau divaksin, tapi karena dia kumat harus divaksin dan saya juga harus divaksin. Padahal dia negatif, saya kena. Anak saya tetap nggak boleh keluar dari rumah. Pak RT nggak kasih gitu. Jadi dampak-dampak kayak terjadi pengentalan darah. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu pasti tahu ini dampak ini memang ada gitu, pengentalan darah gitu. Dan pengalaman kakak ipar saya, dia punya pengentalan darah, tapi dokter-dokter pada saat itu hanya fokus di pengobatan COVID-nya aja gitu. Penyakit-penyakit yang dibawa oleh pasien-pasien COVID itu tidak difokuskan. Dalam waktu 5 hari udah bayar 80 juta, mati juga ipar saya gitu. Jadi menurut saya, apakah Kemenkes mempelajari nggak dampak setelah COVID yang kemarin ini Pak? Saya yakin pasti ada dong evaluasi paling enggak gitu loh, iya kan? Jadi saya sangat-sangat mengharapkan Kemenkes ini mungkin waktunya memang tinggal 2 hari, tapi bisa kan dengan Kementerian Hukum dan juga dengan Menlu, kebetulan Pak Sugiono orang dekat dari Pak Prabowo juga. Ini jangan sampai Pak Prabowo dikasih informasi yang nggak benar, Bapak mengeluarkan keputusan yang salah.